Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenal, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok satu mata kuliah Ekonomi Kreatif. Di sini kami akan memaparkan mengenai konsep ekonomi kreatif. Dan di sini saya akan ditemani oleh rekan saya. Yang pertama ada Samsul Setiawan dan ada Mbak Azila Resita Zafira Putri. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja pemaparan materi pertama yaitu yang akan disampaikan oleh Mas Samsul Setiawan. Kepadanya dipersilakan. Latar belakang. Konsep ekonomi yang menggabungkan aspek-aspek seni, budaya, dan kreativitas dalam menciptakan nilai ekonomi. Konsep ini melibatkan berbagai industri kreatif seperti seni rupa, film, musik, fashion, desain, teknologi informasi, dan sebagainya. Ekonomi kreatif tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan lingkungan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya kreatif seperti bakat, pengetahuan, dan keahlian dianggap sebagai faktor produksi yang penting. Konsep ekonomi kreatif mulai diperkenalkan pada tahun 2001 oleh pemerintah Inggris yang melibatkan potensi besar dari industri kreatif untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperkaya kehidupan sosial dan budaya. Sejak itu, konsep ini telah menyebarkan seluruh dunia dan dianggap sebagai salah satu sektor yang sangat berpotensi menggerakkan ekonomi global. Dalam praktiknya, ekonomi kreatif melibatkan kegiatan seperti menciptakan dan produksi karya seni dan budaya, perkembangan teknologi informasi dan media digital, penerapan desain di berbagai bidang industri, serta kegiatan pemasaran dan penindustrian produk kreatif. Dalam ekonomi kreatif, inovasi, kolaborasi, dan pengembangan modal dianggap sebagai faktor penting dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahap proses kreatif. Satu, originalitas. Mengandung arti pencipta suatu dari yang belum ada sebelumnya atau memperbarui sesuatu yang telah ada. Dua, berimajinasi, merupakan proses berpikir tentang sesuatu yang baru. Tiga, inspirasi, adalah gagasan-gagasan baru yang dapat divisualisasikan. Empat, kecerdikan, merupakan kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Lima, penemuan, merupakan sesuatu yang baru ditemukan yang sebelumnya belum ada. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Azril. Kapan dan di mana kreativitas? Di mana kreativitas muncul? Kreatif Kreativitas bisa muncul kapan saja, misalnya ketika orang berpikir, menghayal atau dream, menggagas atau berimajinasi. Agar kreativitas menghasilkan sesuatu produk kreatif yang baru dan bernilai secara ekonomis, maka tidak cukup hanya berpikir dan berkata, tetapi harus berbuat atau melakukan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Menggagas untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan barang atau jasa yang belum pernah ada sebelumnya, original, atau menambahkan sifat dan karakteristik barang yang sudah ada sebelumnya sehingga melahirkan keistimewaan baru. Next. Konteks berpikir kreatif. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan beberapa ahli dan menggunakan konsep kreativitas secara berbeda-beda, Nesta National Endowment for Science, Technology and the Arts mengemukakan pandangan kreativitas dengan konsep yang lebih luas dan lebih manusiawi, terutama dalam mengasumsikan kreativitas yang terdapat pada ilmu, pengetahuan, teknologi, dan engineering. Kreativitas terdapat pada setiap aspek kehidupan, pada tingkatan bisnis, pada manajemen perusahaan, pada pengembangan, 7 pada pendidikan, dan pada setiap orang.
Dengan demikian, kreativitas bukan saja bakat bawaan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi juga kemampuan yang dapat dikembangkan. Oleh sebab itu, kreativitas perlu didorong dan dimunculkan dengan berbagai cara, seperti pada proses memunculkan motivasi seseorang melalui rangsangan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Next. Bagaimana agar proses kreatif terjadi? Menurut Hawkins, 2001-16 ada 5 tahap proses kreatif yang disebut a five-fold mix of dream and analysis, intuitive jumps and cold blooded calculation. Kelima tahapan tersebut disingkat menjadi rider, review, incubation, dreams, excitement, reality check, antara lain. 1. Peninjauan atau pengkajian ulang review merupakan suatu proses pengambilan persediaan tentang sesuatu. Kedua, inkubasi. Incubation merupakan pembiaran ide-ide kita untuk saling mencocokkannya sendiri yang dapat terjadi atau muncul beberapa jam atau bulan, atau ketika beristirahat. Ketiga, menghayal atau dreams merupakan aktivitas pikiran dalam berkelana pada alam bawah sadar, penggalian dan penjelajahan simbol-simbol, hayalan, mimpi-mimpi, dan cerita-cerita. Keempat, rangsangan atau excitement merupakan perangkat yang memperkuat loncatan intuitif dan arah perubahan yang pergerakannya setengah diperhitungkan. Terakhir, pemeriksaan secara nyata atau reality check merupakan analisis secara nyata untuk menjamin atau memastikan bahwa hayalan-hayalan dan intuisi kita terlalu jauh dan dapat diwujudkan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Teja. Oke, selanjutnya ada macam-macam kreativitas dan karakteristiknya. Menurut UNDP dan UNCTAD pada tahun 2008, ada beberapa karakteristik kreativitas. Di antaranya yang pertama ada kreativitas artistik, atau dalam bahasa Inggris itu artistic creativity, di mana karakter artistik itu berkenaan dengan imajinasi dan kemampuan menghasilkan ide-ide baru dan cara-cara tentang menginterpretasikan sesuatu. Selanjutnya ada kreativitas ilmu dan pengetahuan, atau dalam bahasa Inggris yaitu biasa disebut dengan scientific creativity, yaitu berkenaan dengan keinginan dan kemauan untuk melakukan uji coba dan membuat keterhubungan baru dalam pemecahan masalah. Dan kemudian selanjutnya yang terakhir ada kreativitas ekonomi, atau mungkin dalam bahasa Inggris adalah economic creativity, yaitu suatu proses dinamis yang memegang peranan penting atau membawa ke arah inovasi teknologi, praktis bisnis, pemasaran, dan sebagainya untuk meraih keunggulan bersaing dalam bidang ekonomi. Next. Selanjutnya ada bagaimana siklus kreativitas itu muncul. Dengan menggunakan produk baru dapat menginspirasi kita untuk menjadi lebih kreativitas. Dan selanjutnya siklus kreativitas dimulai. Melihat produk baru seharusnya menimbulkan kreativitas berpikir, berimajinasi, berkhayal, dan menggagas untuk menciptakan produk yang berkarakter baru, bukan hanya mengonsumsi secara instan. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin bisa saya tarik kesimpulan dari beberapa pemaparan teman saya sebelumnya, di mana ekonomi kreatif adalah ekonomi yang berdasarkan pada kreativitas dan imajinasi atau inovasi yang kemudian dikembangkan. Oke, mungkin cukup pemaparan dari kelompok satu ini mengenai konsep ekonomi kreatif. Bila ada beberapa kalimat
atau kata yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin kelompok ini saya cukupkan. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.